Baik, masuk ke soal nomor 3 pada bagian B, eh, di mana pada soal itu diminta untuk melakukan standarisasi ekstrak terpurifikasi sehingga menjadi sedia informasi yang layak dan memenuhi syarat. Nah, di sini saya menggunakan satu jurnal, di mana pada jurnal ini berjudulkan Formulasi dan Uji Stabilitas Sediaan Gel Ekstrak Terpurifikasi Daun Palasia. Di mana untuk mendapatkan sediaan farmasi yang layak dan memenuhi syarat itu harus em, dilakukan uji pada uji kadar air, uji kadar abu, penetapan kadar sari larutan, juga ada uji farmakologinya, uji stabilitas dan sediaan farmasi yang akan di- dijadikan pada jurnal ini. Di mana di sini pada hasil pertama yaitu ada parameter spesifik, spesifik dan non spesifik. Bisa dilihat pada tabel pada parameter spesifik yaitu kadar jenis penetapannya itu yaitu ada kadar sari larut air, kadar sari larut etanol. Di mana pada kadar sari larut air ini tuh diperoleh hasil 9,98% bobot per bobot dan pada kadar sari larut etanol ini 12,32% bobot per bobot. Lalu pada yang non spesifiknya itu pada kadar air itu 3,64% bobot per bobot dan pada kadar abunya itu 1,60% bobot per bobot. Nah, dari hasil ini tadi menunjukkan bahwa kadar sari larut etanol itu dia lebih besar dibandingkan dengan eh, kadar sari larut air. Artinya ekstrak terpurifikasi ini tuh dia tuh lebih larut dalam etanol daripada dalam air. Kadar air dari kadar abu yang didapatkan itu masih masih dalam rentang nilai yang memenuhi syarat, yaitu kadar air kurang dari 5% dan kadar abu kurang lebih 16%. Em, Lalu pada uji kualitatif flavonoid itu pengujian ini merupakan pengujian pendahuluan untuk mengetahui ada tidaknya senyawa flavonoid yang terdapat dalam sampel serta untuk membandingkan perbedaan sampel saat belum dipurifikasi dan setelah purifikasi. Lalu ada aktivitas sediaan gel di mana pada senyawa ini tadi dibuat dalam sediaan farmasi itu dalam berbentuk gel. Jadi di sini dilakukan uji aktivitas sediaan gel. Nah, pengujian ini tuh dia bertujuan untuk mengetahui seberapa besar aktivitas ekstrak terpurifikasi daun paliasa setelah diformulasi menjadi sediaan gel. Setelah itu dilakukan uji stabilitas gelnya, lalu uji organoleptik dapat dilihat pada tabel, lalu dilakukan uji viskositasnya, lalu dilakukan uji pH. Nah, uji pH ini tuh bertujuan untuk mengetahui apakah pH sediaan gel yang dibuat memiliki pH yang sesuai dengan pH kulit yaitu 4,5 sampai 6,5. Lalu pada homogenitas itu pengamatannya tuh dilakukan secara visual diperoleh dari bahan diperoleh hasil bahwa formula gel tanpa ekstrak dan formula gel dengan ekstrak terpurifikasi daun paliasa itu adalah homogen. Nah, homogen tersebut dilihat dari terbesarnya persamaan warna. Dari persamaan warna tidak terdapat partikel tidak larut dan tidak terdapat gumpalan-gumpalan pada kaca objek. Lalu ekstrak terpurifikasi daun paliasa ini dia baik sebelum maupun sesudah diformulasikan menjadi sediaan gel, memiliki aktivitas antioksidan. Aktivitas antioksidan dari ekstrak terpurifikasi daun palisia ini disebabkan kandungan senyawa yang terkandung di dalamnya.
Salah satunya itu tadi ada senyawa flavonoid. Nah, formula sediaan gel ekstrak terpurifikasi daun palia sangat stabil ditinjau dari parameter viskositas, pH, homogenitas, dan tidak stabil ditinjau dari parameter organoleptis karena terjadi perubahan warna setelah proses Kickling test.